Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evandio. Hari ini kita akan belajar materi ujian IPS. Ayo kita mulai. Nomor 1, disajikan beberapa nama suku bangsa. Peserta didik dapat menentukan asal suku bangsa tersebut. Asal suku bangsa yaitu yang pertama di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, adalah suku Jawa mendiami mayoritas Pulau Jawa, suku Madura, suku Osing di Blambangan, Jawa Timur, suku Bawean di Pulau Bawean, Jawa Timur, suku Tengger di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur, dan suku Samin di daerah Tuban dan Bojonegoro. Itulah suku-suku yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Nomor 2, disajikan beberapa sumber daya alam. Peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi sesuai dengan SDA tersebut, sesuai dengan sumber daya alam tersebut. Aktivitas ekonominya mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu membuat rokok, membuat roti, membuat apapun bisa dibuat. Kemudian distribusi itu penyebarannya, pendistribusiannya, dikirim kemana-mana, ke luar kota, ke luar pulau, bahkan ke luar negeri. Kemudian kalau konsumsi berarti pemakai, pembeli, penikmat, itu konsumsi. Semuanya sesuai dengan sumber daya alam. Ada perkebunan, misalnya perkebunan teh dikirim ke pabrik teh, perkebunan tebu dikirim ke pabrik gula, perkebunan tembakau dikirim ke pabrik rokok, cengkeh juga pabrik rokok ya. Jadi semua perkebunan adalah bahan-bahannya dikirim ke pabrik untuk dibuat sesuatu. Kalau pertanian ya, hanya dipakai langsung, misalnya padi langsung dipakai jadi beras, kita makan jadi nasi, ya. Demikian juga jagung. Kemudian industri, kalau industri pabrik-pabrik ya, kalau ada pabrik-pabrik mesti pusat ekonominya berpusat di sekitar pabrik. Ada orang jualan mungkin ya toh, sekitar pabrik kan mesti banyak orang jualan. Apapun bisa dijual di sekitar pabrik untuk keperluan karyawan karyawati pada pabrik tersebut. Kemudian jasa, kalau jasa itu yang tenaga. Ya, semuanya tergantung pada sumber daya alam, tergantung pada kondisi pasarnya, tergantung pada kondisi barang, juga tergantung dari letak geografisnya. Semuanya akan menghasilkan perekonomian sehingga roda perekonomian dapat berjalan antara pembeli dan pembuat. Jadi antara pembeli sebagai konsumsi dan pembuat sebagai produsen atau produksi membuat. Berikutnya nomor 3. Disajikan gambar peninggalan sejarah berskala nasional. Peserta didik dapat menentukan daerah asal peninggalan tersebut. Daerah asal peninggalan tersebut pertama yang bercorak Hindu dulu. Kita mulai dari kerajaan Hindu pertama yaitu kerajaan Kutai. Ini dibuktikan dengan prasasti Yupa, letaknya di Kalimantan Timur. Kemudian kerajaan Tarumanegara, ini dibuktikan dengan prasasti Ciaruteun yang letaknya di kota Bogor. Kemudian kerajaan Majapahit, ada Candi Suku, Candi Ceto atau Ceto di daerah kota Karanganyar. Kemudian Candi Brahu, Candi Tikus, Gapuro Bajang Ratu, Gapuro Ringin Lawang, letaknya di daerah Mojokerto. Yang teristimewa adalah Candi Surawana atau Surawana, letaknya di Pare, Kabupaten Kediri ya. Kemudian Candi Ringin Branjang di Kota Blitar, Candi Pari di Kota Sidoarjo, Candi Jabung di daerah Probolinggo. Itulah kerajaan-kerajaan peninggalan-peninggalan bersejarah yang bercorak Hindu. Perhatikan gambar. Kemudian yang bercorak Buddha. Bercorak Buddha kita mulai dari kerajaan Sriwijaya dengan dibuktikannya yaitu Candi Muara Takus yang terletak di Riau.
kemudian Prasasti Karangbrahi di Jambi, Kerajaan Mataram kuno yaitu Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan di Kalasan, di Sleman, Yogyakarta termasuk Candi Kalasan juga, Candi Plaosan di Klaten, Candi Arjuna, Candi Bima di Banjarnegara, kemudian Candi Sewu di Sleman, Yogyakarta, Candi Mendut di Magelang sama seperti Borobudur tadi, kemudian Candi Semar dan Srikandi di Banjarnegara sama seperti Arjuna dan Bima. Berikutnya adalah peninggalan yang bercorak Islam, yaitu pertama kali Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian di Pulau Jawa pertama kali yaitu Kerajaan Demak di kota Demak, Jawa Tengah. Kemudian Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku Utara. Nomor 4, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat mengidentifikasi pernyataan yang merupakan upaya untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Bagaimana supaya peninggalan sejarah tidak rusak? Ya pertama, kita harus menjaga kebersihannya. Kemudian merawat, menjaga peninggalan tersebut, jangan diambil, jangan dirusak, jangan dicoret-coret, ya kan? Menyimpan barang peninggalan bersejarah, patung, kitab, ukir-ukiran alat musik di tempat yang aman, jangan disimpan secara pribadi, tetapi diserahkan kepada negara. Kemudian mengadakan upacara, ikut melihat kebudayaan lain, ikut menikmati peninggalan bersejarah supaya tidak tertinggal, supaya kita bisa tahu dan barang-barang tersebut tidak termakan oleh usia atau zaman, ya harus dilindungi, menjaga barang tersebut karena barang tersebut adalah ikon daerah, ikon wisata. Kemudian bisa juga mendirikan organisasi untuk mencintai sejarah. Kemudian juga seperti guru mengajarkan seni, mengajarkan sejarah kepada generasi muda, itu termasuk cara melestarikan. Kemudian juga mengajak anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah, ke Borobudur, ke Prambanan, ke tempat-tempat yang lain. Dengan wisata di daerah tersebut, maka ada uang yang masuk, dan uang tersebut dapat digunakan untuk melestarikan tempat tersebut. Berikutnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan kehidupan manusia sebagai dampak positif dari perkembangan teknologi produksi. Perkembangan teknologi produksi membuat, misalnya kita bisa maju, negara kita bisa maju karena apa? Ada produksi mesin yang bisa bekerja 24 jam, maka negara kita maju memiliki barang tersebut. Juga kita bisa mengelola secara praktis, lebih mudah karena pakai mesin, pakai canggih, ya kan. Kalau manual mungkin lama, membuat batik manual gitu ya, satu persatu benang disusun, ya kemudian dijadikan kain, dibentuk, lama sekali. Tapi kalau pabrik lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan kita akan lebih maju tentang produksi atau membuat. Disajikan gambar tentang jenis-jenis pekerjaan. Siswa dapat menentukan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada kata-kata jasa itu tidak jualan barang, jasa itu ya tenaga lah ya, berkeringat gitu ya. Misalnya kalau kita disuruh menjual, ini tolong dijualkan ya, kulak dari saya 800 nanti dijual 1000, kamu dapat untung 20% ya. Misalnya bakul roti, bakul jajan, bakul jamu, kalau dia punya majikan maka dia adalah jasa ya. Kemudian pegawai juga jasa. Kemudian arsitek, tukang, insinyur, pilot, guru, dokter, ya, dosen, polisi, tukang becak, pegawai atau Gojek, ya, Gosen, GoFood dan lain-lain, ya, itu jasa, ya. Jasa itu tenaga, tidak membuat, tidak menjual, tetapi pakai tenaga, ya, jasa tenaga. Berikutnya, siswa dapat menentukan
Berikutnya, siswa dapat menentukan nama rumah adat dari provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Rumah adat di sekitar kita di Pulau Jawa ini adalah pertama rumah adat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Rumah Joglo. Perhatikan gambarnya. Rumah Limasan yang ada di bawahnya. Kemudian di daerah Jawa Barat ada Rumah Julangapa. Inilah rumah adat di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, banyak sekali. Kita memiliki kebudayaan yang sangat banyak sekali yang merupakan harta negara kita. Nomor 8, disajikan peta. Peserta didik dapat menentukan beberapa keragaman sosial budaya yang berasal dari daerah tersebut. Nah, ini anak-anak harus menghafalkan. Sosial budayanya se-Indonesia itu banyak. Di Sumatera ada, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua. Semuanya memiliki keragaman sosial budaya yang berbeda-beda dan itu merupakan kekayaan negara kita. Nomor 9, disajikan peta sebuah provinsi. Peserta didik dapat menentukan salah satu kenampakan alam yang terdapat di provinsi tersebut. Kalau provinsinya di Jawa Timur, ya kenampakan alamnya banyak sekali. Mulai dari yang alami, pantai, gunung, lembah, danau, teluk, ya, kenampakan alam. Kenampakan buatannya mungkin ada tugu, ada prasasti, ada candi. Itu yang dibuat oleh manusia. Jadi kenampakan alam maupun kenampakan buatan yang terdapat di provinsi, tergantung provinsinya. Kalau provinsi Jawa Tengah ya beda lagi, Jawa Barat beda lagi, Jogja ya beda lagi. Nomor 10, disajikan sebuah ilustrasi. Peserta didik dapat menjelaskan peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan. Waduh, proklamasi kemerdekaan ini yang menyiapkan siapa saja? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Pak Karno ini menyusun, Pak Karno ya menulis, ya menandatangani, juga membacakan. Kalau Bung Hatta ya selain menyusun, dia punya idenya nih tentang kata-kata hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama, ya toh. Hal-hal tentang perpindahan kekuasaan. Nah, ini adalah ide dari Bung Hatta. Juga Bung Hatta menandatangani bersama Pak Karno. Kemudian yang ketiga, orang ketiga adalah Rajiman Wadiyodiningrat. Dia bersama Pak Karno dan Bung Hatta, dia pergi ke Dalat di Vietnam sana untuk menemui Terauchi, yaitu membahas kemerdekaan yang dijanjikan Jepang. Orang keempat adalah Ahmad Subarjo, yaitu membebaskan Soekarno-Hatta waktu itu di Rengas Dengklok, ya. Ada kasus seperti penculikan, tiba-tiba Pak Karno dan Bung Hatta hilang. Nah, padahal enggak, ya, antara generasi muda dengan generasi tua terjadi selisih pendapat. Kemudian kecuali itu Ahmad Subarjo juga penyusunan teks proklamasi, dia memberikan ide, yaitu kata-katanya gini: kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, kata-katanya pendek tapi mengandung makna yang luar biasa. Memang Ahmad Subarjo memiliki pemikiran yang luar biasa dengan mengusulkan kata-kata kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian berikutnya adalah tokoh yang bernama Ibu Fatmawati. Jasanya adalah menjahit bendera pusaka merah putih. Kemudian Soekarni, ya, ini memberikan saran agar teks proklamasi tersebut yang nandatangani bukan semua orang, tapi hanya Soekarno dan Bung Hatta saja, tapi atas nama bangsa Indonesia. Kalau ditandatangani banyak orang, wah nanti penuh tanda tangan, nggak cukup. Berikutnya adalah Sayuti Mele. Apa jasanya? Yaitu pinter kalian mengetik teks proklamasi. Orang berikutnya adalah Latif Hendraningrat. Dia mengibarkan bendera merah putih. Kemudian Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya, terutama tempat makan, ruang makannya, ya, dipakai untuk rapat merumuskan teks proklamasi. Selain tempatnya dipakai, dia juga memberi kepastian, jaminan tentang keamanan, bahwa rapat tersebut harus aman dan berjalan lancar.
11. Disajikan budaya setempat dalam bentuk gambar atau uraian, peserta didik dapat menyebutkan cara melestarikan. Bagaimana melestarikannya? Oh, banyak sekali. Yang pertama, kalau pengen melestarikan budaya ya mendirikan sanggar. Kalau memang orang tersebut punya pengaruh ya, pemimpin atau mungkin orang kaya, punya modal, atau mungkin pencinta seni. Nah, ini bisa mendirikan sanggar. Ya, kemudian yang kedua adalah ikut latihan. Ini untuk anak-anak peserta ya, peserta latihan anak-anak atau orang-orang yang ingin latihan. Nah, ikut latihan ini termasuk melestarikan kesenian. Yang ketiga adalah membuat organisasi, yaitu pecinta seni tradisional. Yang keempat, ikut menonton, ikut menyaksikan kalau ada kesenian, ada pagelaran, ada pentas seni, ikut melihat ya, meskipun hanya sebentar. Mendingan daripada tidur aja di rumah atau mainan HP saja. Yang kelima adalah mengadakan lomba. Pemimpin-pemimpin atau donatur atau pemilik dana bisa mengadakan lomba atau pentas seni sehingga kebudayaan tersebut tetap lestari. Nomor 12, peserta didik dapat menentukan peran Gajah Mada dalam upaya mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Apa sih peranannya? Nah, Gajah Mada ini pertama sebagai Mahapati. Gajah Mada itu orang yang gagah, kuat, pemberani. Dia juga mencetuskan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ingin menyatukan Nusantara. Jadi dia tidak akan menikmati enak-enak dulu. Sama seperti anak-anak ini loh. Anak-anak kan tidak santai-santai tuh ya. Belajar tuh ya. Ini tanpa sepengetahuan orang tua kalian belajar. Ini kalian juga gitu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Jadi tidak enak didahulukan. Tapi kalau sekarang kalian hanya santai-santai, asal-asalan, belajar cuma 1 kali, 2 kali, 5 kali selesai. Padahal belum paham bagaimana prestasi kalian. Bagaimana orang percaya bahwa kalian memiliki kemampuan yang meningkat. Ayo anak-anak, jangan putus asa. Ayo kita ikuti Sumpah Palapa. Jangan menikmati enak-enak dulu. Enak-enak yang kamu nikmati itu hasil keringatnya orang tua. Jangan kamu bangga-banggakan. Boleh bangga kalau kelak kamu bisa menghasilkan seperti orang tuamu sekarang atau melebihi orang tua kita. Ya memang harusnya anak itu harus melebihi orang tua ya toh. Kalau orang tua sekarang punya mobil 1, besok kamu ya harus punya mobil 3. Jangan sampai orang tua punya mobil, besok kamu punya motor. Waduh, kita bermalas-malasan berarti. Bandingkan orang tuamu itu loh. Orang tuamu itu kan kerja keras loh, punya rumah, punya mobil. Nah, kamu nikmati ya kan? Nah, kamu juga gitu, silakan meneladan. Yang ketiga, Gajah Mada ini sebagai tameng kerajaan Majapahit. Jadi kalau ada pemberontakan dia menumpas, memberantas, jangan sampai kerajaannya kacau balau gara-gara ada pemberontak ya. Pemberontak biasanya seperti kelas itu loh. Kalau kelas itu kacau itu kan ada anak yang ngomong, anak yang ngejak main, anak yang ngejak guyon. Nah, ini hati-hati karena apa, itu pemberontak juga kecil-kecilan ya. Jangan dibiasakan. Kalau kecil-kecilan besok besar, kecil-kecilan kalau besar-besaran, tahu bahaya lagi ya. Maka dari itu ayo anak-anak kita biasakan yang baik, kita biasakan patuh pada ajaran-ajaran baik yang sudah disampaikan ibu bapak guru kalian. Pasti kelak kalian akan sukses ya. Masa kecil menentukan masa depan. Kalau sekarang kita santai-santai, tidak patuh ya, besok besar jadi apa? Ya kan? Kita akan menderita terus nanti ya. Yang keempat adalah Gajah Mada ini mengalahkan kerajaan. Jadi kalau ada kerajaan lain dikalahkan, otomatis gabung ya. Zaman dulu itu gitu ya. Kalau sekarang ya tidak bisa ya. Misalnya ada negara di Eropa yang negara besar, terus mengalahkan negara di sekitarnya lebih kecil, invasi gitu ya tidak boleh sekarang. Tapi kalau zaman dulu kerajaan ya caranya begitu. Jadi cara memperluas kerajaan itu harus mengalahkan kerajaan-kerajaan lain, akhirnya kalah terus takluk pada kerajaan Majapahit, sehingga Majapahit makin lama kerajaan Majapahit makin luas. Yang kelima adalah peranan Gajah Mada sebagai Panglima Mahapatih. Dia selalu setia pada raja-raja Majapahit. Nah, ini setia sama seperti anak-anak. Anak-anak dari kecil kan setia tuh, patuh tuh pada orang tua. Nah, ini besok sampai kalian besar pun kalian juga harus tetap patuh pada orang tua kalian, patuh pada bapak ibu guru kalian yang mengajari baik ya. Bapak ibu guru yang mengajari baik.
13 disajikan beberapa gambar candi, peserta didik dapat menganalisis yang merupakan Candi Surawono. Nah, jadi kita harus membayangkan Candi Surawono di mana ya, bentuknya bagaimana ya. Nah, Candi Surawono itu ada di Pare. Pare itu terletak di Kabupaten Kediri, tentu agak jauh sedikit dari kota Kediri ya. Nah, bentuknya seperti itu, perhatikan gambar, itu dilihat dari samping agak depan, kemudian ada gambar dari samping, dari pojok yang lain ya, pemandangan dari sisi lain. Itulah penampakan dari Candi Surawono. Jangan terkecoh dengan Candi Borobudur atau Candi Prambanan ya kan, atau Candi Penataran atau yang lain. Perhatikan gambar, amati ya, amati yang lama kalau ada gambar supaya kalian benar-benar paham. Nomor 14 disajikan beberapa pernyataan tentang latar belakang perlawanan pahlawan nasional terhadap Belanda. Kalian dapat menganalisis latar belakangnya. Kenapa ya latar belakangnya, alasannya kenapa. Nah, inilah alasan. Yaitu karena Belanda itu menguasai, Belanda itu memonopoli, ngepek dewe, monopoli perdagangan. Jadi rempah-rempah mau dipek sendiri, orang lain tidak dibagai ya. Sama seperti kalian dan adik kalian, jangan-jangan jajannya mau makan sendiri, adikmu nggak bokei ya. Jadi dimakan sendiri, adiknya nggak diberi, sendiri adiknya nggak diberi, jadi dikuasai sendiri nggak boleh. Juga ingin menguasai kekayaan alam, ingin menjajah rakyat, juga ingin hidup aman dan tentram dengan kolonialisme, dengan imperialisme, sangat membelenggu rakyat Indonesia ya, nggak enak ya, dibuat sengsara kita. Juga keinginan untuk menguasai seperti wilayahnya sendiri. Contohnya Diponegoro ini menentang ya, dia tidak mau berkompromi dengan kolonial, terlebih Belanda membuat jalan yang merusak makam leluhurnya. Waduh, perang Diponegoro akhirnya gara-gara makam leluhur dari Diponegoro mau dirusak, dibuat jalan ya. Enak saja ya. Sama seperti rumahmu mau saya rusak, mau saya buat jalan tol tanpa ganti rugi ya. Ya nggak enak toh. Tapi kalau sekarang ini ganti untung ya. Ganti untung karena dibangun bandara di kota Kediri ya. Jalan lingkarnya yang terkena jalan lingkar, yang terkena jalan tol, yang terkena bandara, yang terkena imbasnya, waduh, bukan ganti rugi tapi ganti untung ya. Nomor berikutnya adalah disajikan gambar tarian. Kalian menentukan asal tarian tersebut. Nah, ayo hafalkan. Tariannya banyak sekali ya kan. Tarian banyak sekali. Untuk Jawa Timur yang terkenal ya mungkin tari remong ya, dari Surabaya itu yang sangat terkenal sekali. Hafalkan dari daerah Bali, apalagi ya. Ada legong, ada pendet, wah, kecak, caca ya. Banyak sekali. Ini silakan dihafalkan lebih dalam. Lanjutnya adalah nama-nama tarian yang tidak dari Jawa, dari Sumatera banyak sekali, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, Nusa Tenggara, banyak sekali ya tari-tarian, dan semuanya itu adalah harta milik Indonesia. Tariannya banyak sekali. Nomor 16, siswa dapat menyebutkan undang-undang yang mengatur koperasi. Undang-undang tentang apa koperasi itu? Undang-undang nomor berapa? Nomor 17 tahun 2012. Jadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi. Berikutnya nomor 17, siswa dapat menyebutkan komoditas ekspor. Komoditas ekspor barang-barang yang diekspor apa saja dari Indonesia. Utamanya adalah kelapa sawit. Ya, Indonesia terkenal rajanya kelapa sawit dunia karena menguasai separuh lebih. Ya, kelapa sawit dunia itu berasal dari Indonesia. Demikian juga batu bara, besi, baja, karet, kopi, teh, ya, itu dari negara Indonesia. 18 disajikan daftar nama negara, peserta didik mampu mengidentifikasi negara anggota ASEAN. Waduh, gampang sekali kan? Negara ASEAN kalian kan tahu kan, baru di kelas 6 ini ya. Ada Indonesia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste ya. Hafalkan karena ini materi kelas 6 yang baru saja.
Nomor 19 disajikan ilustrasi peserta didik mampu menentukan negara anggota ASEAN yang berdasarkan ciri kenampakan alam yang sama. Wah, kita tahu ya, ASEAN itu sama-sama negara apa? Ya, negara agraris ya. Sama-sama negara agraris, pertanian semua. 20 disajikan gambar bendera salah satu negara ASEAN. Kalian mampu menyebutkan bentuk pemerintahnya bisa ya. Ada negara Indonesia, bentuk pemerintahnya republik, Filipina juga republik. Ada monarki, ada republik parlementer, ada kerajaan, kesultanan. 20 disajikan gambar bendera, kemudian mampu menyebutkan bentuknya. Ini ada 10 ya, tambah satu lagi Timor Leste yang bergabung sejak 4 Maret 2011. Peserta didik memberi contoh keragaman sosial budaya di sekolah atau di masyarakat. Keragaman sosial budaya wakil sekali ya, mulai keragaman sukunya berbeda, agamanya berbeda, rasnya berbeda, antar golongan berbeda. Jadi SARA ini berbeda sekali, tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Berbeda tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Tapi tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, sikap, kepribadian, budi pekerti itu mengangkat derajat diri kita sendiri kalau kita mau menghargai perbedaan. Tetapi kalau kita tidak mau mengakui perbedaan, nanti kita dinilai orang lain, kita sendiri yang kurang bagus ya toh. Maka dari itu ayo kita junjung, kita hargai orang lain, kelak orang lain pun akan menghargai kita. 22 disajikan beberapa contoh dampak modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mampu menentukan dampak positif. Apa enaknya globalisasi? Enaknya adalah kemajuan industri, kemajuan transportasi, bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, bisa alih teknologi, bisa semakin maju, masyarakat semakin maju, semangat kerja meningkat, kebutuhan terpenuhi ya. Dengan adanya modernisasi, kita semakin canggih, kebutuhan semakin terpenuhi. 23. Peserta didik mampu menentukan contoh pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan. Ya mesti ya, kesejahteraan harus kita manfaatkan. BBM ini kita manfaatkan, tapi tidak boleh diboros-boroskan. Minyak juga begitu, minyak sawit, kelapa sawit, hasil tambang kita manfaatkan, tapi tidak boleh kita boros-boroskan. Harus dipikirkan, jangan sampai dibawa ke luar negeri semua, sehingga di dalam negeri tidak ada kelapa sawit. Akhirnya minyak jadi langka. Kalau minyak jadi langka, harga semakin mahal ya. Hukum ekonomi, kalau barang sedikit, harga mahal. Kalau barang berlimpah ruah, harga jadi murah. Peserta didik mampu memberi beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang mengurangi yang mengurangi dampak dari proses modernisasi, yaitu menggunakan sepeda. Kalau berpergian jarak pendek, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai pesawat ya. Pak Muji, aku punya pesawat terbang Pak Muji. Ini jarak dekat Pak Muji, sebelah rumah Pak Muji temanku. Aku mau naik pesawat terbang, kebablasan sampai Juanda nanti ya. Dari Kediri sampai Juanda 100 kilo kebablasan. Kemudian menggunakan transportasi umum. Jadi kalau sendirian ya jangan sendirian, ngantarkan kamu sendirian pakai mobil, ya enggak usah, cukup pakai motor saja ya kan. Kalau pakai mobil banyak orang, apalagi paling hemat itu kereta api ya. Satu gerbong aja isinya sekitar 80 orang. Ya, solarnya sama, gerbongnya banyak, lebih hemat lagi dibanding pakai mobil sendirian. Ya, itu. Juga mengurangi keseringan pakai HP. Ini main HP terus saja. Kadang-kadang kita harus bergaul dengan orang tua, bermain dengan orang tua, keluarga, teman. Jadi jangan HP-an terus-menerus. 25 disajikan beberapa komoditi ekspor impor. Peserta didik dapat menentukan salah satu komoditi. Ya, salah satunya apa ya yang canggih, yang kita butuhkan? Nah, banyak sekali. Kalau kita ngomong nih hasil laut, hasil pertanian, banyak sekali ya, entah mulai dari getah karet, lada, kemudian kopi, udang, rotan, ikan,
Kalau dari pabrik-pabriknya ada kayu lapis, pakaian, timah, aluminium, minyak sawit. Kemudian hasil tambang di luar migas, yang bukan migas adalah tembaga, nikel, bauksit, batu bara. Kalau dari hutan ada kayu, ada rotan, kemenyan, damar, anyaman, mebel, dan lain-lain. Barang konsumsi terdiri atas makanan, minuman, bahan bakar, alat-alat hutan, dan lain-lain. Ada juga bahan baku, ada mainan, ada minuman, ada untuk industri, ada pelumas, ada suku cadang, ya banyak sekali ya, banyak sekali. Salah satu adalah komoditas.